Okay, hello again, Miss Elda. Back with me again. My name is Vincent Klaus, and now I'm going to explain about flowchart. And di sini saya akan menjelaskan campur atau bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah, di sini, and here's my student number. Okay, so oke, jadi di sini ada 4 fase ya. Di sini ada 4 fase. Di sini ada warehouse officer, ada distribution clerk, ada computer, sama accounts receivable. Nah, jadi di sini pertama-tama ada sales office, ada warehouse officer, sorry. Warehouse officer itu berarti ada petugas yang menyediakan barangnya. Jadi ada sales office, di sini adalah simbol di mana merupakan terminal, beginning of the transaction. Jadi di sini ada sales office, lalu dilakukan sales order ya. Di sini ada documents. Ini merupakan simbol dokumen. Lalu di sini ada prepare packing slip, dia akan dilakukan secara manual. Lalu dilanjutkan lagi ke packing slip sama sales order. Ini adalah multiple documents. Nah, di sini akan pack goods, jadi petugasnya akan mempacking barangnya. Nah, di sini dilakukan secara manual with this symbol ya. Ini manual. Nah, lalu dilakukan lagi dengan menggunakan dokumen, ya, multiple documents, packing slip sama sales order. Nah, di sini dia akan masukkan ke distribution clerk ya. Distribution clerk berarti petugas distributor. Nah, di sini berarti ada packing slip, ada sales order sama kayak di sini ya. Dia akan mengkonfirmasi barangnya, namanya confirm goods, tapi dilakukan secara manual, itu simbol. Nah, tapi di dalam multiple documents ini, sales order sama packing slip, akan dengan dua cara. Yang pertama ada sales order packing slip-nya ditaruh dulu di sini, dan ada order details. Nah, order details ini menggunakan lambang ini, yang berarti electronic entries atau input. Nah, di mana ada electronic input akan masuk ke sebuah fase komputer di sini. Nah, bisa kita lihat di sini ada inputnya, order details, dan masuk ke capture order. Di sini mereka akan proses sebuah orderan ya, yang sudah di-capture di order details. Nah, tapi sebelumnya sini sudah ada database ini adalah lambang tabung, yang berarti adalah database atau tempat penyimpanan, ada carrier. Nah, dia lanjut ke capture order. Nah, di sini ada rectangle, berarti processing data. Jadi saya ada proses simbol ya. Lalu dimasukkan lagi ke goods packed, sorry. Dimasukkan ke data lagi. Nah, di data ini dia akan masuk ke update data, dan di sini juga masuk ke update data. Nah, update data ini bukan proses juga. Nah, sebelumnya ada capture order, di sini ada namanya electronic output. Di mana ada input, di sini ada output ya, tapi nggak selalu, tergantung dari transaksinya. Jadi di sini ada output, ada supplier list. Nah, with this symbol, this is electronic output. Ya, ada supplier list-nya. Lalu dia masukkan lagi ke supplier choice pilihannya. Nah, di sini ada lambang yang sama dengan sini, yang berarti electronic entries or input. Nah, setelah di sini dia masukkan ke sistem di fase komputer ya. Masukkan ke sistem lagi, di update data, dia akan memproses dengan menggunakan simbol persegi panjang ini. Nah, setelah update data sudah diproses, dia akan output, ada dua arah. Jadi pertama ada output lagi ke shipment details with this symbol, and it goes to generate documents. Nah, dalam dokumen ini akan diproses dengan menggunakan simbol ini. Nah, tapi sebelumnya saya akan jelaskan ini dulu. Sebelum detail saya akan lanjut ke review details. Saya akan mereview ulang detail. Saya lakukan secara manual, lalu masukkan lagi ke confirm details. Nah, kita ketemu lagi dengan simbol ini. Jadi ini itu merupakan electronic entries or input. Dia masuk lagi ke fase komputer di sini. Nah, fase komputer dia akan generate documents, dia akan memproses, lalu dia akan masuk ke dua arah. Dia akan masukkan ke sebuah penyimpanan data atau database. Dia masukkan ke bill of lading sama shipping notice. Nah, setelah sudah generate documents, dia akan masukkan ke dalam dokumen, multiple documents, ada bill of lading, shipping notice, sama shipping notice. Nah, ini sudah bentuk software karena ada di dalam sistem komputer. Lalu dia keluarkan ada sama lagi documents file saya ada bill of lading, shipping notice, sama shipping notice. Dia akan masukkan ke matchmaking. Matchmaking ini sudah dilakukan sebelumnya. Dari sini ada packing slip, dia sudah berubah menjadi pick slip sama sales order. Ini adalah multiple documents akan di match dan dilakukan secara manual ya, with this symbol, which means it's doing by manually. Nah, di sini dia ada dua arah lagi. Pertama ada bill of lading sama shipping dokumennya akan diberikan ke customer. Nah, di sini ada picking slip, ada pick slip, ada shipment notice sama sales order. Dia akan lanjut ke accounts receivable. Nah, di sini accounts receivable yang berarti tagihan ya, atau barang yang belum dibayar. Nah, di sini lambang ini maksudnya adalah connector to other phase. Jadi di sini ada phase lagi. Ini ada bill of lading. Ini multiple documents yang sama. Bill of lading ada shipping notice, ada sales order ya. Sorry. Nah, di sini with this multiple documents dia akan matchmaking lagi. Ya, matching lagi dengan cara manual with this symbol. And then
Tapi di sebelumnya ada namanya A ini, A kecil ini berarti orders waiting delivery ya. Ada pengiriman order yang ditunggu. Dia akan dilakukan dengan syarat dokumen ya, purchase order-nya ada di dokumen. Satu dokumen lalu akan match. Nah, match ini setelah sudah dilakukan secara manual akan lanjut ke complete multiple documents file. Nah, di sini ada purchase order, ada bill of lading, ada shipping notice sama sales order. Setelah itu yang terakhir akan dilakukan di paper document file. Nah, this is the paper document file. It divide with two, ada orders to be invoiced sama C. Nah, ini which means artinya akan dilakukan dalam waktu berjangka. That's all for me. Thank you.